Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام رحمكم الله. Para kaum muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir di majelis ilmu. Semoga kedatangan kita ke Masjid As-Samad ini dalam rangka menuntut ilmu, yaitu membahas masalah Kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Kita sudah sampai bab wudu kemarin ya. Sunnahnya wudu. Kita sudah menjelaskan kemarin tata cara wudu. Sekarang kita masuk sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah adalah semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah. Semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik ataupun sifat akhlak. Sunnah-sunnah wudu ini tidak mempengaruhi keabsahan wudu kalau tidak dikerjakan. Tetapi jika kita ingin lebih mendapatkan pahala dan lebih sempurna wudunya, maka kita lebih baik mengerjakannya. Yang pertama adalah as-siwak. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu" atau ma'a kulli wudu. Jika saja tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Kalaupun tidak punya siwak, maka bisa dengan sikat gigi. Jadi ketika mau wudu, sikat gigi dulu. Atau sebelum wudu bersiwak dulu. Siwak dicintai Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan mulut. As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirrabbi. Siwak membersihkan mulut dan menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah wudu.
As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak adalah pembersih mulut dan keridhaan Allah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan menyuruh mereka bersiwak, membersihkan mulut giginya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah ghuslul kaffain. Cuci dua tangan, dua telapak tangan. Sebelum kita mulai wudu itu mencuci telapak tangan. Yang kanan dulu 3 kali, yang kiri 3 kali. Yang ketiga, al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaq. Min ghurfatin wahid, bi ghurfatin wahid. Menggabung antara kumur-kumur dan istinsyaq 3 kali dengan 1 cidukan. Yang selanjutnya al-mubalaghah fil istinsyaq. Al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Illa lis-shaim, bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan menghirup air ke hidung kecuali saat puasa. Kemudian yang keempat,
taqdimul yumna 'alal yusra. Dahulukan yang kanan, dahulukan bagian wudu yang kanan, bagian tubuh yang kanan, lalu kiri. Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 5. Ini kelima nih. Sekarang keenam, ad-dalq. Ad-dalq itu menekan atau memijit. Soalnya nih papannya kalau saya tulisnya panjang-panjang nggak muat. Yang ketujuh, at-taslis. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke 8, ad-du'a ba'dahu. Doa setelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kalau mau ditambahin nggak apa-apa. Ini Tirmidzi. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kalau yang cuma sampai Saudara Muhammad dan abduhu wa rasuluh itu riwayat Muslim. Ya. Hah? Taslis 3 kali. Kecuali mengusap kepala.
membasuh wajah, tangan, kaki 3 kali. Kumur-kumur 3 kali. Istinsyak 3 kali. Istinsyak atau istinsar 3 kali. Ini sunah-sunah wudhu. Adapun bismillah, bismillah itu termasuk wajib. Bismillah, kita sudah bahas wajib-wajibnya belum? Kemarin kan rukun. Yang pertama adalah siwak atau sikat gigi. Berdasarkan hadis Rasulullah kemana-mana kan bawa siwak. Karena beliau sangat perhatian terhadap bersihan mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu pembersih mulut dan sebagai sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita mungkin jarang bawa siwak, tapi nggak apa-apa juga karena kita boleh pakai sikat gigi. Tapi memang kalau sikat gigi kan repot, kalau siwak kan tidak. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudhu. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudu. Yang kedua, ghuslul kaffain, mencuci 2 telapak tangan dan menyela-nyela jari ya di sela-sela. Sunnah hukumnya sebelum memasukkan ke air ya, kalau misalkan pakai baskom, sebelum menciduk air atau sebelum memasukkan air ke baskom, memasukkan tangan ke baskom atau bak. Begitu juga kalau pakai keran. Kalau pakai keran ya di sela-sela dicuci telapak tangannya. Di yang kanan dulu 3 kali, yang kiri dulu 3 kali. Sebenarnya sunnahnya ada lagi. Itu bukan sunnah sebenarnya, itu wajib berhemat air. Berhemat air. Yang ketiga, al-jam'u bainal madmadah wal istinsyak salatan bi ghurfah. Menggabung antara kumur-kumur dan istinsyak 3 kali dengan 1 ciduk. Jadi sekalian buat mulut, sekalian buat kumur-kumur, sekalian buat hidung. Tidak sendiri-sendiri, mulut sendiri, hidung sendiri, enggak. Itu sunnah. Tapi kalau mau sendiri-sendiri, mulut sendiri, hidung sendiri, ya sah-sah aja. Tapi sunnahnya begitu. Sunnahnya 1 cidukan buat mulut, sekalian buat hidung. Dan yang keempat harus dihirup benar-benar. Dan harus
gerak-gerakan di mulut. Madmadah itu artinya idkhalul ma' fil fam wa yuharrikuhu. Bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur artinya digerak-gerakan, dikocok di dalam mulut. Jangan hanya dimasukin langsung keluarin, enggak. Digerak-gerakan di mulut. Dikocok-kocok di mulut. Dan juga ketika istinsyak itu harus benar-benar dihirup. Tidak hanya di depan. Tidak dihirup, tidak disedot ke hidung. Harus dihirup dengan benar-benar kuat. Walaupun pertama-tama mungkin sakit. Jangan hanya di luar hidung asal nempel. Ya sah-sah aja wudunya, tapi kurang sempurna. Ini kan sunnah ya. Sunnah itu artinya sesuatu yang menjadi penyempurna dari kewajiban dan keharusan atau fardu. Kita kan pengen nambah pahala kan? Kalau pengen nambah pahala ya ini kerjakan. Kalau kita wudunya misalkan nggak cuci tangan, nggak menggabung antara madmadah dan istinsyak, dihirupnya juga tidak serius, hanya nempel saja, ya sah-sah saja, tapi tidak sempurna. Dan memasukkannya lewat dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kiri, dipencet benar-benar hidungnya, ditekan, dipetret, dikeluarkan. Jadi memasukkannya lewat tangan kanan, mengeluarkan dari hidungnya dengan tangan kiri. Karena tangan kanan untuk yang baik-baik, tangan kiri untuk yang kurang baik. Yang kelima, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kalau wudu kiri dulu, tangan kiri dulu. Ya sah-sah aja, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Karena Rasulullah SAW itu mencintai kalau mendahulukan yang kanan untuk yang baik. Misalkan wudu, tayamum, berpakaian, menyisir, memakai sendal, makan minum emang wajib kan? Yang mendahulukan. Contohnya apa lagi? Masuk masjid, keluar WC. Nah, ini mendahulukan yang kanan, yang baik-baik. Kalau makan minum, kalau tangan kiri sebenarnya makruh ya, makruh. Kecuali tangan kanannya cacat, ya udah tangan kiri. Kalau ada orang tangan kanannya sakit, nggak bisa digerakkan misalkan, ya sudah tangan kirinya yang gerakin gitu. Yang keenam adalk itu menekan, memijit-mijit, benar-benar ditekan ya. Misalkan wudu pakai keran, cuman dialir-alirkan gini, ya sah-sah aja, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kadang kan ada orang wudu malas, ngambilnya malas, basuh wajah malas, tangannya cuma digini-giniin doang, kepalanya juga ditaruh di keran gini doang. Ya sah-sah aja, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ya sesuai dengan sunnah ya digerakin benar-benar, disampaikan, airnya benar-benar diratakan dengan tangan. Jangan cuma gini-gini doang gitu kan. Itu namanya ad-dalq. Yang ketujuh at-taslis,
tiga kali, kecuali kepala. Kepala 1 kali, tapi kadang-kadang kepala boleh 3 kali. Kepala 1 kali, mengusap kepala 1 kali. Tapi sekali-kali boleh 3 kali. Dan termasuk sunnah yang kemarin itu memulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian ke depan lagi. Itu yang ada hadis tentang khusus mengusap kepala. Yang terakhir sunnahnya adalah berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Kalau cuman sampai sini enggak apa-apa. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka akan dibukakan pintu surga yang 8. Berdoa akan dibukakan pintu surga yang 8. Dan dia akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Doa setelah wudu. Ya, itu sunnah-sunnah wudu. Udah ditulis belum? Kalau udah, kita lanjut. Pembatal wudu. Bisa dihapus? Belum ya? Ada yang belum? Yang 10 ada tuh, sholat sunnah wudhu. Tapi ini kan bukan pas wudhunya ya. Ini sholat sunnah setelah wudhu. Itu ada. Wahai Bilal, amal apa di dalam Islam yang paling engkau andalkan dan aku mendengar inni sami'tu qara'a na'alaika amami fil jannah, atau ya hashasha na'alaika fil jannah. Aku mendengar derap ya suara sandalmu di surga. Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ma ahdatstu illa wa tawadda'tu wa shallaitu raka'atain. Tidaklah aku berhadas kecuali aku langsung wudu lalu aku salat 2 rakaat. Ini namanya sunnah takririyah. Sunnah yang tidak dilakukan Rasul, sebelumnya tidak dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dilakukan oleh sahabatnya dan Rasulullah alaihi wasallam menyetujuinya. Ini bukan bid'ah. Oh, Bilal berbuat bid'ah. Bid'ah itu kan kalau tidak disetujui Rasul. Satu, kullu ma kharaja minas sabilain semua yang keluar dari 2 jalan. Semua yang keluar dari dubur, kubul dan dubur. Kubul.
Qubul itu bagian depan ya. Semua yang keluar dari bagian depan kita apa? Kencing. Baul, kencing. Wa'id, BAB. Madi, pantesan ada yang ketawa. Wadi, maaf ya, kepleset, mulutnya kepleset. Apa lagi keluar dari depan? Yang kedua dubur. Dubur itu bagian belakang. Wa'id, BAB. Fusa, kentut. Kalau kita kencing, keluar wadi, keluar madi, BAB, keluar kentut, maka wajib batal wudunya. Kedua, an-naum al-mustaghriq. Tidur pulas. Baik tidur di kasur, tidur duduk, tidur berdiri. Pokoknya kalau tidurnya pulas, mau berbaring di kasur, mau duduk, mau berdiri. Ada orang nggak berdiri nyenyak? Ada di kereta. Orang lagi ngantuk banget itu bisa tidur sambil berdiri loh, Pak. Di mana nih? Nah, itu nyenyak berarti batal wudunya. Walaupun berdiri. Tapi jarang ya. Yang ketiga, zawalul aql. Bisukri au al-junun. Hilang akal. Hilang akal atau kesadaran, baik mabuk atau gila. Yang keempat, masu al-zakar, masul farj, biduni ha'il, bisyahwah. Memegang kemaluan tanpa kain pembatas, tanpa kain atau alas, disertai syahwat. Yang terakhir, yang kelima, aklu lahmil ibil, makan daging
unta. Ada ya satu lagi, murtad. Ada satu lagi di sini, pingsan, karena pingsan, semaput. Udama, pembatal wudhu ada 7. Itu baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kata beliau, al-khuruj minas sabilain. Itu tadi ya, kubul sama dubur. Semua yang keluar dari 2 jalan. Apapun keadaannya. Apakah yang keluar itu najis atau bukan? Kalau najis, kencing, madhi, wadi, itu najis. Darah. Mungkin ada yang keluar misalkan darah. Kalau wanita, ya itu haid. Kalau wanita, haid ya. Misalkan wudu, haid, ya batal. Suci, seperti air kentut. Air kentut itu kan air kentut lagi ya. Terus nanti kalau dia keluar terus, maka ya cukup pakai pampers. Sebenarnya ada yang ke selanjutnya itu semua yang keluar najis dari selain 2 jalan itu. Contohnya apa? Darah yang keluar dari luka. Untuk kehati-hatiannya. Yang ketiga, kalau menurut Ibnu Qudamah, zawalul aql, mabuk, hilangnya akal. Entah karena mabuk, entah karena pingsan, entah karena gila. Ijma'. Terus tidur yang nyenyak. Kalau tidurnya nggak nyenyak, standarnya apa sih tidur nggak nyenyak? Standarnya ya masih mendengar tidur-tidur ayam lah. Ayam kalau tidur gimana? Kan hadis Rasulullah SAW, al-ainu wika usah, mata itu pengikat kesadaran. Jadi kalau matanya masih belum pules sekali, maksudnya matanya itu nggak terlalu hilang, disertai dengan kesadarannya hilang, maka ya belum nyenyak. Karena dulu para sahabat Rasulullah juga pernah tertidur, tapi tidurnya nggak nyenyak. Tapi untuk kehati-hatiannya ya wudu. Ya mungkin orang sangat ngantuk, tapi sambil dia lawan tuh ngantuknya. Sambil badannya kadang-kadang kaget itu. Itu berarti belum nyenyak. Ilatnya apa sih Pak? Tidur nyenyak itu wudunya batal? Karena dia nggak tahu apakah dia keluar angin atau tidak. Antum tahu nggak kalau pas tidur keluar angin? Kalau tahu berarti nggak tidur. Namanya tidur itu berarti nggak tahu dia megang apa nggak tahu, dia ngomong apa nggak tahu, dia
nendang siapa juga nggak tahu, dia nyerai istrinya juga nggak tahu. Misalkan dia ngelindur, saya cerai kamu mah. Apaan Pak? Emang aku ngomong apa? Cerai? Nggak tahu aku gitu. Itu nggak sah, cerainya nggak sah. Memegang kemaluan dengan syahwat. Berdasarkan hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Ini nggak pakai dalil ya, karena tulisannya nggak muat. Barang siapa memegang kemaluannya maka berwuduklah. Ini kalau pakai syahwat. Kalau nggak pakai syahwat, cuman misalkan nyenggol dikit itu ya, nggak apa-apa. Karena ada hadis yang lain ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, atawaddau min masil faraj? Apakah aku berwudu karena memegang kemaluan? La, hal innama hiya bid'atun minka. Hal hiya illa bid'atun minka. Itu hanya bagian dari anggota tubuhmu. Sama kayak tangan, sama kayak kaki, sama kayak hidung. Asalkan jangan pakai syahwat. Kalau pakai syahwat ya batal. Adapun pendapat yang lain, lamsul mar'ah bisyahwah, menyentuh istri dengan syahwat. Kalau cuman bersentuhan, kita bersentuhan dengan istri kita, menyentuh tangannya, menyentuh pipinya, atau berciuman, itu nggak batal. Allah Ta'ala berfirman, Aula mastumun nisa. Lamasa ini sigohnya fa'ala. Fa'ala ini artinya musyarakah, saling bersentuhan. Berarti ada keinginan dari keduanya untuk saling bersentuhan. Maksudnya di ayat ini kata Ibnu Abbas al-jima'. Maksud ayat ini adalah jima'. Jadi kalau kita bersenggolan dengan istri kita, dia tidak batal. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan batal. Tapi ada hadis yang lain, perhatikan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu anam, aku tidur baina yaday Nabi alaihi salatu wasalam wa rijlaya fi qiblatihi, dan kakiku di arah kiblatnya Nabi karena rumahnya kan sempit." Jadi kalau tidur Aisyah itu kan selonjor. Ketika sujud Rasulullah mencolek atau memegang kaki Aisyah. Fa'idha sajada ghamazani, ketika beliau sujud, beliau menyentuh kakiku, mencolek kakiku. Kalau mencolek berarti bersentuhan kan? Lagi sholat itu Rasulullah, sholat malam. Faqabaltu rijlayya, lalu aku menekuk kakiku. Ini mesra banget ya, suaminya sholat, istrinya tidur. Aku selonjor lagi. Jadi antum kalau istri tidur, antum sholat malam jangan dimarahin, biarin aja. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika beliau ingin witir, beliau menyentuh kakiku dengan menyentuhku dengan kakinya. Ini riwayat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu hadis paling sahih. 6. Apa artinya? Ayo.
dan basuh kaki sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Atau menyentuh perempuan. Iya, di Indonesia madhabnya apa, Pak? Syafi'i, makanya di tafsirnya menyentuh kan? Tapi Pak, jangan cuma baca terjemah. Menyentuh istri kan? Berarti antum kalau nyentuh istri batal, Pak. Tapi dalil harus didahulukan. Dalil harus didahulukan. Pertama tadi Ibnu Abbas mengatakan itu mulamasah. Mulamasah itu artinya berjima, saling bersentuhan. Yang kedua, berdasarkan hadis dari Umar di kitab Musannaf Abdul Razzaq. Silakan Bapak nanti cek kalau punya kitab Musannaf Abdul Razzaq, hadis 508 dan 512. Punya bukunya enggak, Pak? Beli dulu. Annahu qabbalathu zaujatuhu. Umar dicium oleh istrinya. Dicium oleh istrinya. Istrinya yang nyium. Kemudian Umar langsung sholat tidak berwudu. Kalau hanya bersentuhan saja membatalkan wudu, pasti Rasulullah sudah menjelaskannya. Karena dalam kaidah disebutkan, Pak, Umar dicium istrinya itu juga diketahui oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah tidak mengatakan man qabbala zaujatahu falyatawadda atau man massa zaujatahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh istrinya berwudulah, atau siapa yang mencium istrinya atau dicium istrinya maka berwudulah. Enggak ada hadis begitu. Yang ada justru malah tadi Rasulullah sholat kemudian mencolek Aisyah. Nah, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan ketika dibutuhkan. Umat kan sangat butuh ya Rasulullah, gimana nih menyentuh wanita, menyentuh istri batal enggak? Ya enggak batal. Asalkan jangan setelah menyentuh berhubungan, ya itu batal. Kalau cuma menyentuh nggak batal, antum salah. Umumul bawail itu artinya sesuatu yang sulit dihindarkan. Antum udah wudu, mau sholat, istri antum dandan cakep, wah pengen nyium ini, tapi udah wudu, aduh ntar ya. Adukum fi batnihi syai'an fala yakhruj min salatihi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Itu hadisnya. Jika salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu di perutnya atau di dekat pantatnya, sesuatu, jangan dia membatalkan sholat sampai satu, dia mendengar suara. Mendengar suara berarti volumenya yang nggak kecil banget. Bapak kalau volumenya kecil dengar nggak? Yang dengar, nggak dengar lah. Kecuali telinga bapak persis di situ, dengar tuh. Yang kedua, atau bapak cium bau, itu kaedahnya. Walaupun nggak bersuara, tapi ada bau, breng-brengan baunya. Ya udah bapak nggak usah peduli dengan volume. Bau nih, ih kok bau ya? Ya sudah batal. Jadi gitu Bu, Pak Bu, maksudnya begitu, bukan masalah volume. Wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.